pemirsa Informasi TV, kembali lagi bersama saya Jayanu melalui podcast Informasi TV. Kali ini kita berbicara mengenai daycare atau tempat penitipan anak. Nah, baru-baru ini di media sosial marak terjadi bahwa ada kekerasan atau tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di tempat penitipan anak daycare. Bahkan lagi topiknya tradingnya adalah di Yogyakarta, salah satu kota di mana tempat penitipan anak tersebut melakukan tindakan yang tidak baik terhadap anak di bawah umur. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang harus masyarakat atau termasuk tempat penitipan anak daycare ini melakukan kegiatan namun tidak ada tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dua pakar atau dua narasumber. Yang pertama, saya akan perkenalkan dengan Ibu Profesor Dr. Haja Nurmala SH MH CLE. Selamat datang Ibu Nurmala. Juga saya pribadi ucapkan selamat ya Ibu setelah baru saja menggelar profesor ini untuk bidang hukum. Oke, yang kedua dengan Ibu Dr. Ira Karisma SH MKN SIMED. Oke Bu Ira, selamat datang juga. Ya, Oke. Terima kasih. Sekarang saya mau bertanya, ya mungkin ibu-ibu ini tahu ya tentang kasus yang di medsos ya Bu ya, tentang daycare, di mana ada tindak kekerasan yang ini sangat bahaya. Nah, saya pengen tanya Bu, bagaimana menyikapi kasus ini Bu ya? Ibu sebagai pemerhati terhadap perempuan dan anak juga sering membela kasus-kasus yang mengenai kekerasan perempuan dan anak Bu ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus ini, di mana kasus ini sangat bukan saja yang kita tahu di media sosial, bukan saja di Yogyakarta ya, ada beberapa kota ya Bu ya. Betul. Yang sudah akhirnya iya satu di Aceh juga. Menurut mungkin dari Ibu Nurmala sebagai pakar yang lebih tahu lah ya mengenai kekerasan terhadap anak apalagi di bawah umur ini, bagaimana menurut Ibu? Jawab pertanyaan bagaimana menyikapi terhadap kekerasan anak ya yang terjadi di salah satu daycare di Indonesia ya. Saya mendengar itu ada di Jogja ya, dan satu lagi telah berkembang juga sekarang ada di Banda Aceh. Ya terus terang saya selaku pribadi ya maupun selaku pemerhati perempuan dan anak mengecam keras tindakan kekerasan terhadap anak. Apalagi saya melihat, saya menyaksikan ya, kalau itu benar memang di media sosial atau TV di pemberitaan itu anak-anak rata-rata di bawah 2 tahun kayaknya itu yang jadi korban, yang diikat ya, bayi-bayi di bawah 2 tahun, kemudian tangannya diikat, mulutnya ada yang dilakban. Nah itu sangat melukai rasa keadilan ya anak-anak ya. Kalau anak-anak itu ya wajib dilindungi baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan itu kalau itu benar terjadi dan bisa dibuktikan, saya mendengar ada 13 tersangka, 1 ketua yayasan, 12 pengasuh. Nah ini saya mengecam keras ya. Saya minta pada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas. Kalau ditanya bagaimana cara menyikapinya ya, bagaimana cara menyikapi ini, sebenarnya pendiri daycare ini kan tentu ada syarat-syaratnya untuk membuat suatu penitipan anak ya, pengasuhan anak ini. Tidak sekonyong-konyong langsung berdiri ada tempat yang mewah atau bagus, ada beberapa orang perempuan untuk jadikan pengasuh, tidak seperti itu. Tapi ada aturan-aturan ya, ada payung hukumnya, ada teknisnya bagaimana untuk jadi pengasuh. Itu yang dibutuhkan, itu dulu. Jadi syaratnya harus terpenuhi dulu. Kemudian kalau terhadap pelaku itu sendiri, kalau saya menyikapinya ya harus diproses secara hukum. Tidak hanya terbatas pengasuh, tapi juga sampai ke akar-akarnya. Kalau dia yayasan ya tanggung jawabnya sejauh mana pihak yayasan itu. Karena di yayasan itu setahu saya ada pembina, ada ketua, ada nanti pengurus yang lain-lain. Selain daripada pengasuh, jangan hanya menyentuh pengasuh, tapi juga sentuh bagi yang harus bertanggung jawab, tanggung jawab yayasan itu sendiri. Sejauh mana terhadap kekerasan terhadap anak itu sendiri. Untuk apakah syarat-syarat dari itu sendiri, mungkin Dr. Ira yang akan menambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Prof. Nurmala ya, terkait dengan yang saat ini sedang menjadi perbincangan ya. Bahkan melihat videonya saja seperti antara mau membuka atau tidak gitu ya, karena kita sebagai perempuan dan ibu juga ya pastinya merasakan sangat
miris ya, begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Nurmala ya, bahwa harus ada SOP pastinya ya, ada syarat-syarat yang memang dipatuhi oleh daycare itu sendiri ya. Nah, di sini ada pengasuh ya, ada pengasuh, ada anak gitu ya yang dititipkan, ada orang tua yang menitipkan, ada pemilik yayasan gitu ya, yang pastinya semuanya ini ketika mendirikan daycare ini ada satu persyaratan ya yang harus dilakukan oleh daycare itu sendiri ya. Yang pertama yaitu harus adanya izin ya. Nah, izin ini bagaimana gitu ya, terkait SOP-nya, terkait dengan pengasuhnya ini gitu ya. Pengasuhnya ini harusnya kan ada standar ya, standar untuk pengasuh ini apa sih gitu ya, gitu. Jangan sampai tidak ada uji kelayakan terkait dengan pengasuhnya ini sehingga menimbulkan ya kekerasan yang terjadi. Nah, mungkin itu juga ya akibatnya gitu ya, yang menimbulkan itu ya. Kita tidak tahu apakah memang itu ada SOP yang mengharuskan seperti itu, apakah memang ada permasalahan personal ya terhadap pengasuh itu sendiri. Nah, ini juga harus diselidiki ya oleh pihak kepolisian ya, dan ini harus proses secara tegas ya terkait dengan ini, harus ditelusuri juga ya sejauh mana izin-izin yang dimiliki oleh daycare ini sendiri ya gitu. Karena yang sepengetahuan saya ya terkait dengan daycare itu pastikan ada orang tua yang menitipkan ya, itu harus ada semacam payung hukumnya apa gitu ya, apakah ada kontrak atau seperti apa gitu ya, itu pasti kan ada SOP-nya yang diketahui ya oleh para pihak itu sendiri. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh daycare ya, dimanapun berada gitu ya. Kami menghimbau ya sebagai praktisi hukum ya untuk mematuhi ya terkait dengan izinnya, SOP-nya seperti apa gitu ya, dari pengasuhnya seperti apa. Karena kalau ini berlanjut ya menjadi habit, kebiasaan mendirikan daycare tanpa adanya izin gitu ya, ini kan masuk juga untuk seperti ada perlindungan konsumennya, itu pasti ke situ kan nantinya gitu ya. Nah, mungkin nanti akan dibahas selanjutnya oleh Profesor Dr. Nurmala ya. Mungkin itu dari saya. Saya pengen tahu motifnya apa sih kok sampai jadi ya, apalagi kan sangat kalau saya bilang tuh mencinderai kemanusiaan ya. Anak-anak masih kecil yang belum tahu apa-apa harus menerima kekerasan gitu. Kalau menurut Ibu sendiri melihatnya nih motifnya kok bisa begini, kenapa ya? Bisa jelaskan dari Ibu Nurmala mungkin? Kalau bicara motif itu ada pada diri pelaku ya, ada dalam diri pelaku. Motif pelaku kejahatan tuh itu apa, dia maunya apa dia melakukan ini. Tapi dari yang saya lihat ya, kami amati kan, ini kan lagi viral case ini. Yang pertama menurut saya, sebelum saya masuk ke motif ya, saya menambahkan apa yang dikatakan Dr. Ira tadi. Untuk mendirikan sebuah daycare itu tentunya ada syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Peraturan Menteri PPA sudah mengatur ya, peraturan Menteri Dikbud juga sudah mengatur apa syarat-syaratnya. Yang pertama harus ada rekomendasi dari Mendikbud. Terus izin persetujuan tetangga, harus ada NIB, harus ada, kalau dia mau mengangkat pengasuh itu harus sudah masuk kategori yang sudah bersertifikasi atau dididik dulu. Tidak hanya karena dia perempuan atau berhijab atau itu langsung diangkat, tidak, tapi diuji dulu secara kelayakan dan pernah dia mendapatkan sertifikasi. Kalau dia belum mendapatkan sertifikasi, dididik dulu, didiklat dulu anak ini, dulu sebelum dia diterima sebagai pengasuh, diuji dulu tingkat loyalitasnya, kesayangan terhadap anak, dengan melibatkan psikolog kalau menurut saya ya, karena psikolog itu akan diajak bicara, ini anak ini pengasuh ini sayang nggak sama anak. Kalau dia tidak mencintai anak-anak, jangan harap dia akan menjadi pengasuh yang baik. Yang kejadian seperti ini, kalau saya menilai, kalau cara motif, jadi itu dulu harus syarat mendirikan daycare itu harus terpenuhi. Pemerintah harus tangkap dalam hal ini, tidak hanya memenjarakan pelaku, tapi bagaimana SOP pendirian daycare itu tidak hanya karena punya tempat,
punya anak-anak perempuan yang mengasuh untuk dijadikan pengasuh lalu mendirikan. Itu tidak segampang itu ya, harus memenuhi syarat-syarat secara formal, secara teknis terhadap pelaku yang mengasuh itu sendiri. Jadi jangan hanya saya punya tempat yang bagus, yang nyaman. Tidak hanya itu, di samping syaratnya juga kalau saya membaca dari peraturan itu harus menyediakan tempat yang nyaman. Nggak sembarang orang juga kalau mau menitipkan anak kalau tempat itu tidak nyaman. Nggak ada orang tuanya yang mau menitipkan anak kalau tempat itu bakal jadi neraka atau membunuh anaknya. Nah, pasti ini kan lebih kepada jasa ya, menurut saya ya. Daycare itu, ya lembaga penitipan anak ini lebih kepada jual jasa juga, jasa pengasuhan anak atau penitipan anak. Kalau bicara jasa, itu kita tidak terlepas dari undang-undang perlindungan konsumen. Pasti dia menjanjikan aman Bu anaknya di sini. Aman Bu anaknya di sini dijamin sehat, dijamin anaknya gemuk nanti kalau diasuh di sini. Nah, itu akan menjanjikan hal-hal yang baik, yang bagus. Tetapi ketika itu menyimpang dari apa yang didapat oleh si pemakai jasa konsumen ini atau produsen ya kalau kita bicara undang-undang konsumen, itu sudah melanggar undang-undang konsumen ya, di samping undang-undang perlindungan anak yang pasti undang-undang perlindungan anak sudah menunggu ya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ya anak ininya dijamin oleh undang-undang loh, harus mendapatkan pengasuhan yang layak, perlindungan layak, pengaman layak. Itu tidak hanya dijamin oleh Undang-Undang 45, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak Sedunia ya, itu sudah menjadi apa? Sebagai apa namanya? Ruang lingkup pengamanan bagi anak-anak. Bagaimana? Anak-anak ini aset bangsa. Betul. Kalau dari bayi aja udah disisa kayak gitu, apa enggak memorinya ya? Atau mungkin dia belum ingat anak-anak seumur itu, tapi paling tidak secara psikologis anak itu akan selalu mendapatkan kekerasan, karena itu kekerasan, jelas itu kekerasan. Jadi kalau bicara motif, mungkin analisa saya ya, motifnya pencari untung. Untung itu nomor satu, dengan mempekerjakan pengasuh sedikit tapi menampung anak sebanyak-banyaknya untuk diasuh. Betul. Yang seharusnya satu anak, misalnya 4 anak, itu cukup satu pengasuh, ini bisa 5 anak atau 10 anak cukup satu pengasuh. Hingga diikatlah untuk menghemat dengan pengeluaran sekecil-kecilnya guna mendapatkan untung sebesar-besarnya. Yang pertama untung. Ya. Yang kedua ya, itu pertama untung. Selain untung ya, ada tindakan lain yang merugikan itu. Kalau sengaja dilakukan, ya motifnya ingin melakukan kejahatan. Kalau dengan sengaja udah tahu salah, apalagi yang punya yayasan itu, punya daycare itu seorang ibu-ibu. Kalau dengan sengaja menyuruh mengikat, nanti kalau orang tuanya datang dibuka ikatnya, dipoto, dilihatkan. Itu kalau dilakukan dengan sengaja, itu memang sengaja menciptakan melakukan kejahatan. Yang ada jangan hukuman yang pantas diterima. Ya. Di samping motif untuk mencari untung, yang kedua memang ya untung itu kan ada didapatkan dengan cara yang halal, yang benar. Ada yang didapatkan dengan cara melawan hukum. Nah kalau melakukan seperti itu dengan cara melawan hukum dong, ada pasalnya, ada undang-undangnya ya. Melakukan kekerasan terhadap anak itu ancamannya berapa? Ya situ. Kalau menurut saya itu motifnya. Yang pertama untung, yang kedua memang sengaja untuk mendapatkan untung tadi dengan melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Oke. Kalau Bu Ira sendiri bagaimana melihatnya motif itu? Seperti yang disampaikan Prof. Nurmala tadi ya, adanya unsur kesengajaan ya, adanya motif kesengajaan seperti itu, adanya keuntungan yang ingin didapatkan gitu ya, dengan memangkas mungkin pengeluaran gitu ya. Nah itu berdasarkan undang-undang ya, ini sudah dilindungi, ada ketentuannya begitu ya. Ketika ada unsur kesengajaan itu sudah masuk hukumnya begitu ya, konsekuensi hukumnya sudah masuk gitu ya, ranah pidananya sudah masuk karena ada unsur kesengajaan. Apalagi kalau kita lihat itu diikat gitu ya, itu udah pasti kan mens reanya sudah ada gitu ya, di situ mens reanya sudah ada. Ketika diikat berarti ada perbuatan yang disengaja gitu ya, gitu. Jadi terkait motifnya yaitu adanya keuntungan seperti yang tadi disampaikan, adanya keuntungan dan mungkin ingin meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Nah itu, dan seharusnya ya memang harus balance ya antara berapa anak yang ditampung di tempat itu, berapa pengasuh yang harus merawat anak itu gitu ya. Itu
ada ketentuannya sudah pasti gitu ya di dalam pendirian daycare itu sendiri, seperti itu. Tadi kan Bu Prof juga, Bu Doktor juga ngomong mengenai perundang-undangan. Nah, sekarang kita ingin tahu sekali apa sih undang-undang apa aja yang bisa menjerat nih pasal-pasalnya, karena supaya kan masyarakat awam juga tahu nih bahwa melakukan tindakan ini ada pasalnya loh, ada undang-undang yang, apalagi undang-undang perlindungan anak ya Bu ya. Nah, ini boleh dijelaskan mungkin dari Ibu Prof Nurmala yang bisa menjelaskan mengenai perlindungan anak ini Bu. Kita ini di Indonesia ini sudah ada ya, ada undang-undang perlindungan anak, ada kalau dia terjadi dalam rumah tangga ada undang-undang PKDRT, kemudian ada juga undang-undang tentang hak asasi manusia ya, menyangkut perlindungan terhadap anak ini. Nah, ketika terjadi kekerasan terhadap anak, undang-undang perlindungan anak sudah mengatur ya, bahwa apabila terjadi kekerasan terhadap anak, misalnya luka ringan itu kena hukuman 3 tahun 6 bulan, luka berat 5 tahun, apabila menyebabkan mati 15 tahun. Udah ada di undang-undang perlindungan anak 3 2022 itu yang di samping itu kalau dia terjadi dalam rumah tangga itu juga diatur dalam undang 23 2004 ya, tentang PKDRT. Nah, di KUHP pun ada yang mengatur itu. Secara hukum udah jelas payung hukumnya, tinggal lagi ya aparat penegak hukum kita ini mau nggak merespon. Tidak, menurut saya tidak hanya dari sisi penghukuman, karena penghukuman ini kan adalah bentuk penghukuman daripada pelaku ya, karena ada mens rea, maka asas ultimum remedium diterapkan. Tapi bukan hanya itu, tapi bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak itu jauh lebih penting. Untuk daycare itu sendiri ya, bila perlu sebelum diterima anak pengasuh itu ya, tidak hanya pengasuh, pengurus yayasan pun bila perlu otak juga diperiksa dulu ya. Ini memenuhi kriteria nggak untuk mendirikan itu, jadi tes dulu. Kalau dia tidak punya rasa responsif terhadap anak, nggak akan jadi pengasuh yang baik dia. Dia nggak suka anak-anak, disuruh ngasuh. Saya punya pembantu dulu, saya lihat dia nggak suka anak-anak, saya pecat ya. Jadi kita harus terutama nyangkut anak ya, saya sangat miris melihat itu ya. Jangan-jangan tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Aceh, bisa terjadi di mana-mana. Ini kita tunggu aja, kita tunggu saja ini bisa jadi meledak lagi daerah-daerah lain. Tapi saya berharap ini tidak terjadi. Karena apa? Karena ya memang untuk ibu-ibu yang bekerja ini ya, terutama nggak ada keluarga yang tidak ada pembantu di rumah, kadang-kadang lebih memilih penitipan anak ke tempat penitipan anak. Tapi saran saya sebelum masukkan anak itu cek dulu tempat penitipan anak ini layak nggak, itu satu. Yang kedua, memenuhi syarat formal, materi terpenuhi atau tidak. Kalau saya lebih memilih anak dirawat di rumah ya, ada pembantu yang sudah memang kita kenal. Terus ada, kalau bisa ada keluarga juga yang ikut mengawasi di rumah. Karena itu tadi kita tidak melihat, saya ada tetangga ya, anaknya cacat semua. Kenapa? Anaknya diasuh pembantu, ketika anak itu jatuh atau apa dia nggak ngasih tahu dan malu, takut kepada yang majikannya. Akibatnya anak satu cacat, dua cacat gitu. Jadi saya berkaca dari situ. Saya tidak mau anak saya cuma diasuh oleh pembantu. Saya wanita bekerja, tapi saya bagaimana anak saya terjamin ya. Ada RT, tapi ada juga keluarga, neneknya atau siapa. Bukan kita nggak mau membahagiakan nenek, orang tua kita dulu sudah ngasuh kita, sekarang ngasuh anak kita juga enggak. Tapi kita ada pembantu, biasanya tugasnya mengawasi. Itu. Ya kalau bicara undang-undang sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin ada Dr. Ira akan menambahkannya secara hukum. Mungkin saya menambahkan terkait dengan ini ada Permen PPA ya nomor 4 2024. Nah, itu juga jelas ya terkait dengan daycare itu ya. Bagaimana untuk pencegahannya ya, pedomannya seperti apa. Nah, ditambah lagi ya tadi terkait undang-undang perlindungan konsumen tadi ya, ini yang memang terhadap pendiri daycare-nya itu sendiri ya. Saya lebih mengarah ke situ karena kami sebagai praktisi hukum sebenarnya melihat kejadian ini tuh menjerit gitu ya. Menjerit gitu ya. Karena kenapa? Kok bisa ini terjadi gitu ya. Padahal payung hukum itu sudah ada gitu ya. Udah ada. Peraturan perundang-undangan semua sudah ada.
hanya saja pelaksanaannya ya di lapangan itu seperti apa dan pengawasannya ya. Nah ini kita himbau juga terhadap dengan pemerintah ya, karena kondisinya kalau ada pengawasan ya dari pemerintah ya, saya rasa ini mungkin bisa juga ya diawasi lebih mendalam ya, lebih mendalam ketika memang ada daycare. Oh iya, ini ada penyuluhan nih ya dari pemerintah, udah sesuai belum standar SOP-nya seperti itu ya. Jadi ya kami sebagai praktisi hukum menghimbau juga kepada pemerintah ya, kepada negara untuk turut andil di dalam pelaku-pelaku, mengawasi untuk pelaku-pelaku daycare ini sendiri gitu ya. Jangan sampai ini terjadi lagi gitu, karena anak ini adalah yang Tuhan titipkan kepada kita, yang harus kita jaga bersama gitu ya. Jadi ya harus benar-benar untuk dievaluasi untuk kedepannya, karena ini sangat memprihatinkan, miris gitu ya. Luar biasa ya pemirsa, bahwa untuk membuat daycare sendiri pun ada prosedur-prosedur yang secara hukum harus ditaati oleh para pemilik daycare yang akan membuat daycare tempat penitipan anak. Nah, ini pemirsa sebagai informasi juga bahwa Prof. Nurmala juga Dr. Ira ini ada bukunya nih tentang kekerasan, realitas kekerasan, perlindungan perempuan dan anak. Nih saya kasih tahu ya. Nah, ini pemirsa. Ini jadi memang Prof. Haja Nurmala juga Dr. Ira Karisma juga rekannya Ibu Dr. Heni Natasha juga membuat buku ini sebagai bentuk bahwa kepedulian mereka terhadap kekerasan yang masih sering terjadi, terutama terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu, para pemirsa bisa membeli buku ini di toko buku dimanapun bisa didapatkan, sehingga kita tahu nih, kita bisa melek mata bagaimana kita menyikapi realitas kehidupan, dan kita bisa mencegah, bahkan bisa memberikan bantuan baik secara moral atau mungkin kita bisa secara hukum, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini harus kita berantas di Indonesia. Nah, oke, saya lanjut lagi. Terakhir nih, Ibu Prof dan Bu Dokter, apa sih harapannya supaya jangan terjadi lagi lah seperti ini ya? Karena ini sangat, sekali lagi saya katakan, menciderai generasi yang masih muda nih Bu. Saya harapnya anak kecil balita di bawah 2 tahun ya. Ini sangat miris, dan saya juga sebagai ya kita juga orang tua juga melihatnya juga sedih ya Bu ya. Mungkin menurut Prof, mungkin dari Prof Ibu Nurmala, bagaimana harapannya semoga ini jangan sampai terjadi lagi? Harapan saya pertama ya kepada pemerintah, pada negara ya, dalam hal pendirian daycare ini, saya minta berharap ini di bawah Kementerian PPA, Menteri Pendidikan misalnya itu, terus gubernur setempat atau wali kota atau bupati ya, ketika ada yayasan atau perusahaan bergerak di bidang jasa penitipan anak atau PAUD atau apa istilahnya itu ya, tolong dong syarat-syarat formal harus diawasi, dipenuhi dan diawasi ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, nggak usah diizinkan mendirikan daycare, itu satu. Yang kedua, menghimbau juga kepada para pelaku pemilik daycare ini ya, ketika Anda berpikir ya untuk mendirikan suatu daycare tempat penitipan anak, terpikirkah oleh kalian yang memiliki itu, jika anak Anda dilakukan seperti itu yang terjadi saat ini ya? Kan tujuan mendirikan itu untuk anak itu nyaman, aman, bukan disuruh sengsara atau disiksa. Saya buka pikiran Anda itu, ketiga, kepada penegak hukum. Ketika sudah terjadi hal seperti ini, nggak bisa dikembalikan ke belakang lagi, nggak bisa. Persoalan sudah terjadi. Sebelum terjadi, kita harus melakukan tindakan pencegahan preventif ya, pencegahan ya dengan tadi, misalnya menerima pengasuh itu yang benar-benar lolos sertifikasi sebagai pengasuh, kemudian izin-izin dilengkapi. Penegak hukum ketika sudah terjadi seperti ini ya harus diproses secara hukum. Menurut saya tidak hanya kepada pengasuh, pemilik yayasan ya, apalagi menurut yang saya baca itu atas perintah, berarti ada perbuatan bersama-sama lebih dari satu orang.
yang menerima perintah dan yang melaksanakan perintah, semua harus dihukum. Itu harapan saya. Ya, kemudian untuk pengguna jasa daripada daycare itu sendiri, ibu-ibu ya, kita ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu yang sibuk ya sebagai wanita pekerja atau wanita karir, itu memang kadang-kadang kita tuh jam kerja kita dari pagi sampai sore. Anak-anak kita itu enak kalau ada ART, ada keluarga kita yang menunggu terpaksa. Kalau nggak ada ART kita titipkan juga. Pilihlah tempat penitipan anak yang nyaman. Bila perlu dicek dulu eksistensi daripada daycare itu sendiri. Dan bila dimungkinkan di mana ruang kamar tempat penitipan anak itu bisa diakses oleh kita dengan menyambungkan sambungan CCTV ke handphone kita sebagai pengguna jasa daycare, supaya kita bisa memantau anak kita setiap saat. Ini kalau kita tidak, itu kita nggak bisa. Ketika diperlihat kepada kita, anaknya sudah dimandikan, udah pakai bedak, sudah pakai, nggak ada ikatan. Tapi kalau kita bisa mengakses CCTV itu melalui handphone kita sebagai pengguna jasa daripada daycare, kita bisa lihat setiap saat tuh. Seperti rumah saya di Jakarta, saya bisa melihat walaupun saya berada di Palembang. Rumah saya di Palembang, saya bisa lihat siapa di ruang tamu itu siapa, saya bisa lihat. Jadi mungkin itu saran saya untuk pencegahan, dan saya berharap tidak terjadi ke depan korban-korban daycare, khususnya anak-anak yang masih balita ataupun sudah di atas balita. Anak-anak itu kan kalau perlindungan anak kan 18 tahun. Kalau ini bayi, masih balita betul, di bawah 2 tahun. Bayi tidur nggak ada alas lagi. Ya pakai karpet aja nggak, saya lihat. Benar-benar memiriskan hati saya. Saya mengutuk keras pelaku, hukum berat pelaku seberat-beratnya, sesuai dengan tidak hanya hukuman pidana, tapi hukuman denda juga harus dikenakan. Menurut saya itu ya. Menurut Bu Ira sendiri, harapannya ke depan dengan kasus ini supaya tidak terulang lagi, Bu, harapan Ibu? Ya, mengharapkan bahwa kedepannya akan lebih baik lagi ya. Pengawasan dari pemerintah seperti apa itu harus turun ya ke lapangan untuk melihat ya, untuk mengecek berapa ya jumlah daycare yang berada di wilayah-wilayah itu dan apakah sudah sesuai SOP itu. Apabila memang tidak sesuai, ya jangan diberikan izin, atau kalau tidak sesuai tutup tegas gitu kan, ditutup daycare-nya seperti itu. Jadi untuk kedepannya kepada para orang tua juga ya dimohonkan untuk lebih selektif memilih tempat daycare itu sendiri, dicek itu apakah ada payung hukumnya, kontraknya seperti apa gitu ya, karena ketika itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani misalkan kan, itu bisa melakukan upaya hukum terhadap daycare-nya itu sendiri gitu ya. Nah apalagi ini ada kejadian yang seperti ini udah terlihat jelas di mata begitu kan. Jangankan hal seperti itu, hal kecil aja apabila menciderai di dalam kontrak yang sudah disepakati itu, nah itu bisa melakukan upaya hukum terhadap daycare, karena konsumen itu dilindungi gitu ya. Konsumen itu ya orang tua yang menitipkan gitu ya, itu dilindungi. Nah makanya sebelum menitipkan anak, tolong dicek dulu kondisi daripada SOP-nya itu sendiri. Nah kontraknya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah untuk kedepannya pemerintah juga kami harapkan bisa lebih tegas ya dalam menyikapi terkait dengan izin-izin ini, dan kepada para penegak hukum mohon ya untuk segera ditindak ya, jangan sampai ada pembiaran ya. Dan kami sebagai orang tua ya pastinya merasa, saya sendiri ya sebagai sama wanita karir, saya punya anak kecil juga gitu ya. Nah mungkin kalau bisa kan ini kan semuanya dari para orang tua itu, ada yang mungkin yang berkecukupan, ada yang mungkin tidak berkecukupan untuk membayar ini ya, meng-hire ART gitu di rumah gitu ya. Nah itu jika memang tidak bisa seperti itu ya untuk selektif memilih daycare. Tapi kalau misalkan memang di rumah gitu ya, mohon seperti yang Ibu Nurmala tadi sampaikan, menggunakan CCTV, dipantau seperti itu ya. Nah untuk
Untuk ART sendiri itu juga kita bisa siasati ya, bagaimana buat perjanjian. Ya, jika memang memiliki anak, membuat perjanjian apa saja, perjanjiannya apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh gitu ya, itu boleh. Ya, itu boleh dilakukan. Karena kenapa? Untuk suatu alarm untuk si pekerja itu sendiri gitu loh. Oh iya, ternyata ini orang tuanya care, sampai adanya dibuatkan perjanjian, itu boleh ya, untuk supaya apa, dia paham gitu ya, ketika dia melakukan hal ini ada loh ini konsekuensinya gitu. Nah, mulai dari sekarang boleh itu dilakukan oleh para orang tua, even itu suster gitu ya, boleh dilakukan perjanjian, tidak masalah ya, seperti itu ya. Terima kasih. Oke pemirsa, luar biasa bincang pada hari ini. Kita juga mengetahui bahwa anak di bawah umur itu ada undang-undangnya, ada juga peraturannya, bagaimana perlindungan terhadap anak juga. Apabila ada pihak-pihak yang membuat tempat titipan atau daycare, juga harus memperhatikan bahwa ada aturan-aturan yang berlaku sehingga bisa melindungi hak-hak dari anak. Saya ada 2 tokoh yang saya dapat nih, kata Mutiara, ada 2 tokoh pemerhati anak internasional. Yang pertama dari Maria Montessori. Dia mengatakan bahwa anak-anak bukanlah benda yang dibentuk, melainkan manusia yang harus dikembangkan. Nah, satu lagi, tokoh berikutnya adalah Oscar Wilde. Dia berkata bahwa cara terbaik untuk membuat anak-anak menjadi baik adalah dengan membuat mereka bahagia. Terima kasih kepada para narasumber, Ibu Profesor Bu Nurmala, Bu Dr. Ira, terima kasih yang sudah memberikan kita kesempatan untuk memberikan informasi bahwa kita harus selalu care, seperti tadi katakan daycare, tapi kita juga harus benar-benar care terhadap anak-anak. Demikian dari saya, Informasi TV, Jayanu, terima kasih.